Ya, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 26 ayat 1 sampai 27, 37. Mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang keenam haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih, pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisa-sisa kemah suci. Sisi-sisi kemah suci. Di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang berwarna merah, diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua 10 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya 12 di bawahnya satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga
kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah, 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kendil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikian firman Tuhan. Silakan Iya. Bu. Pembacaan kedua 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 20. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan,
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas. Keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Moderator, Bapak Maruli Siregar dan Ibu Rima. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kemah Suci. Silakan, Pastor Paul. Ya, sebentar ya. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang penuh cinta dari surga. Saudara, firman Tuhan ini sudah dibaca bolak-balik 1 Korintus 6, saudara ya. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan, sebab tubuh kita ini adalah kemah suci, bait suci, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita, saudara. Entah saudara berapa banyak orang yang memahami dan sepakat, ya. Namun pada kenyataannya banyak orang melalaikan, saudara ya. Banyak orang menyepelekan bahwa hidup tubuh kita ini adalah sebuah bait suci, saudara.
Wah, bait suci apa masih kere begini, bait suci gundulnya peang, pala iya salahmu sendiri kere. Ya kan, kenapa kamu kere saudara? Ingat, kenapa saudara? Satu, ada perzinahan. Dua, kamu apa namanya, nggak rendah hati saudara. Ya, orang kalau rendah hati dan ada perzinahan dalam hidupnya, pasti akan miskin puluhan tahun saudara. Sampai karaktermu itu sembuh saudara. Sampai kamu bertobat dari kesombonganmu saudara. Jujur itu tidak cukup. Ya, jujur itu tidak cukup. Saudara, kalau tubuhmu ini adalah bait suci dan roh Allah berdiam di dalammu, maka Tuhan yang di dalammu itu, roh yang di dalammu itu, tidak akan membuat kamu kekurangan, saudara. Tidak mungkin. Berarti ada yang salah dengan hidupmu kalau kamu ada kekurangan, karena kamu adalah bait suci, karena kamu adalah kemah suci. Ada yang salah, saudara. Saya tidak suruh kamu bersolek, saya tidak suruh kamu berhias. Itu juga salah. Perhiasan yang benar adalah perhiasan rohani ya. Hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus. Bukan bersolek-solek pakai emas, pakai lilin-lilin rambutnya, pakai jambul-jambul, bukan begitu, saudara ya. Tetapi perhiasan yang benar adalah perhiasan yang dari hak batin yang suci, yang murni, saudara. Yang kudus. Namun, juga tentu saja kamu tidak akan kekurangan, karena kamu adalah bait suci, di mana ada roh Allah, di situ ada berkat, saudara. Jadi ada yang salah, mungkin roh Allah tidak ada di dalam kamu. Ya, roh Allah, saudara, saya ingat suatu ketika, bait suci ini kan di dalam bajunya ada tabut perjanjian. Lalu tabut perjanjian ini, ini buat besok aja saudara ya, buat besok dibawa sama Daud ke rumahnya Obed-Edom. Rumahnya Obed-Edom diberkati langsung gara-gara tabut perjanjian besoknya saudara ya. Besok kita bicara tentang ini. Cuma kita lagi cerita tentang kemah suci saudara. Nah, berarti kemah tabut perjanjian nggak ada di dalam kamu. Ya, tabut perjanjian itu hukum Tuhannya tidak ada di dalam kamu. Makanya tidak ada berkat di situ saudara. Karena di mana ada kemah suci berada, disitulah ada berkat sediakan. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang banyak. Maka dari itu orang-orang yang hari ini kamu hidup di dalam kesakitan, ya, sehingga Anda nggak bisa ngapa-ngapain hidupnya, ada orang sakit bisa tetap jadi berkat, saudara. Banyak orang sakitnya cuma sedikit tapi sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Aneh ya, saudara ya. Ada orang sakit hidupnya sudah invalid tapi bisa jadi berkat, saudara. Invalid tapi jadi berkat. Ada orang sakitnya sedikit nggak bisa ngapa-ngapain, malah ada orang yang sehat bikin susah orang lain. Repot, saudara. Kenapa bisa begitu? Nah, itu tadi, karena prinsip bait suci. Ya, karena tubuhmu bukan bait suci. Ada orang yang sakit, tapi karena tubuhnya dianggap sebagai bait suci. Tubuhnya selalu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, saudara. Iya kan? Kita ini adalah rumah doa, di mana ada berkat yang disalurkan melalui hidup kita. Masalahnya, apakah kamu jaga hidupmu di dalam kesucian, saudara? Kedua, apakah kamu hidup di dalam perhiasan rohani yang benar, yaitu hati yang murni, hati yang suci, hati yang rendah hati, saudara. Nah, kalau kamu mengerti bahwa tubuhmu adalah bait suci, dan kamu diam, kamu tahu, kamu menghidupinya, kamu meremakan itu dalam hidupmu sehari-hari, saudara, tidak mungkin kamu akan hidup dalam kekurangan, nggak mungkin kamu hidup di dalam kesakitan, nggak mungkin kamu hidup di dalam yang ketidakbenaran, saudara. Mulai sekarang coba hidupin, ya. Coba kamu yang istrimu atau suamimu sakit, mungkin tiap hari. Kalau namanya kemah suci, bait suci, ya tiap hari ada firman Tuhan di sana. Selalu ada logos. Tiap hari mulai dengarkan firman Tuhan. Saudara, waktu saya hidupnya tidak karu-karuan, saya dipulihkan karena saya mendengarkan firman Tuhan. Sudah tiap hari, saudara, nggak berhenti non-stop. Kalau perlu rumahmu itu tiap hari non-stop firman Tuhan nyalain, saudara. Jangan dengerin orang debat, jangan dengerin orang apa namanya yang debat Yohanes Trinitas, mumet kamu nanti, saudara. Dengarkanlah khotbah Bun Pagi itu, Om Setelis harian itu, saudara ya. Itu kan panjang, itu Patiji udah bikin itu, Bun Pagi Surgawi.
ya kan? Dengarkan itu seharian nyala sambil baca firman Tuhan, dibaca, diputar lagi, diulang lagi, terus di-roll saudara seharian. Itu kalau ada keluargamu yang sakit, yang sudah invalid, setelin firman Tuhan, saudara. Nanti ada satu logos yang tiba-tiba dia dengar nyangkul jadi rema sembuh dia. Satu logos, saudara. Orang sakit sembuh itu cuma butuh satu logos yang jadi rema. Ya, orang sakit itu mau sembuh itu cuma satu logos saja, ya, yang jadi rema dalam hidupnya dia sembuh, saudara. Bait suci adalah tempat firman Allah selalu diberitakan, didengarkan. Kamu dengarkan bait suci itu, saudara. Ya, firman Tuhan itu di bait suci hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Selalu daripada kamu tiap hari anakmu ngurusi bokep, diajari untuk baca firman Tuhan. Anakmu lagi, kamu di mana ngapain? Yang diri terus, suruh keluar. Baca firman Tuhan sudah belum? Itu, saudara. Anakku diganggu kalau lagi sendirian di kamar ngumpet. Jangan biarkan, saudara. Kamu nggak tahu dia lagi ngapain. Habis waktunya nanti tiba-tiba bunuh diri, pusing kamu, saudara. Ya, tanya dia lagi udah baca firman Tuhan belum? Gitu, saudara. Tanyain. Ya, ajak ngomong, ajak cerita, ada kasih, ada penghiburan, ada pengampunan. Bait suci itu ada pengampunan di sana kan tempat orang diampuni dosanya. Nah, hidupmu aja enggak mau ngampuni kok, penuh dendam, bagaimana mau bait suci? Hidupmu aja penuh dengan kemarahan, bagaimana mau ada bait suci? Iya kan? Jadi, karena kita ini hidup kita adalah bait suci, saudara. Anda menghidupi itu, ya hidupilah ini bahwa tubuhmu adalah bait suci. Dan ketika bangunan bait suci berkumpul, yaitu rumah tanggamu, itulah bangunan bait suci, saudara. Iya kan? Maka di situ ada pengampunan, ada kasih karunia, ada damai sejahtera, ada kasih yang mengalir keluar dari rumah tanggamu, saudara. Saudara mulai amatin, ya, bikin jurnal tiap hari, diamatin, catat, aku udah bikin apa hari ini, udah memberkati tetanggaku, apakah aku udah menjadi berkat buat lingkunganku, karena kamu adalah bait suci, ya kan? Coba deh amatin, mulai kamu tiap hari mulai catat, mulai tiap hari mulai amatin. Kita mah tiap hari gitu ya, kita rute mana ya hari ini ya. Makanya kita di mobil dulu selalu ada susu, ya, selalu ada susu ultra milk, apa Frisian flag itu loh, yang dibagi susu kotak itu loh. Kita selalu bagi-bagi. Di dalam selalu ada permen coklat. Kadang-kadang kalau kita lagi diberkati, kita beli Silver Queen, saudara ya. Kita bagi-bagi itu anak-anak jalanan ya. Wah, mewah sekali itu dikasih Silver Queen. Anak-anak itu senang, saudara. Kurang gizi, lemes, dikasih makan coklat, saudara. Senang mereka. Ya, begitu. Apakah hidupku sudah jadi bait suci, di mana ada persediaan makanan di sana selalu ada. Ya, ada diakonia tiap hari di sana. Karena hidup kita yang sebagai bait suci ini, ya, kita selalu menjaga supaya roh Allah jangan pergi dari situ. Supaya roh Allah selalu berdiam di sana, memberkati. Ya, sehingga apa? Sehingga dimanapun kamu berada, mendatangkan kerajaan surga. Karena bait suci itu, ya, tempat roh Allah berada, dan bila bait suci itu dikuduskan, dan roh Allah, ya, berkuasa di sana. Nama Yesus ditinggikan dalam hidupmu, saudara. Maka kan banyak jiwa datang kepada Yesus, dan banyak orang akan dimenangkan, dan Anda akan hidupnya jadi berkat. Kamu lagi susah, kamu tinggal teriak Jehovah Jireh, uang datang. Kayak kami gitu, saudara, kalau kita lagi, dulu itu ya, aduh, kalau kita lagi susah, kalau sekarang kita hampir nggak pernah bilang Jehovah Jireh, uang datang ya. Kalau waktu kita benar-benar nggak punya uang, kita mah bilangnya Jehovah Jireh, uang datang, saudara. Waduh, sesuai dengan kita butuhkan, uang itu datang. Jangan ngutang. Ngutang mah bukan Jehovah Jireh, uang datang. Ya, utang itu namanya apa, saudara? Pinjol. Uang datang. Anda berdoanya sama pinjol, bukan sama Jehovah Jireh. Anda berdoanya sama pinjol, ya 4 kali lipat kamu modar, saudara. Berdoanya sama Jehovah Jireh nggak bakal ditagih. Berdoanya sama pinjol ditagih mumet kamu ndase, saudara. Kamu bait suci tapi masih cari pinjol. Masa kamu, kadang-kadang saya juga kagak ngerti, saudara ya. Bait suci kok ngutang.
Jangan, saudara ya. Jangan utang. Belajar disiplin hidupmu, saudara. Menang, ayo, bisa ya, saudara. Bilang, bisa Jehovah Jireh. Tuhan sediakan. Anda yang lagi dalam banyak sekali persalahan, Jehovah Rafa. Ya, Tuhan sembuhkan. Jehovah Nisi, panji keselamatanku. Anda bilang Jehovah Shalom. Karena itulah nama Tuhan disebut. Disitulah dia akan berada. Dia akan menyatakan kuasanya, saudara. Ya kan? Ingat-ingat, kita adalah bait suci. Tuhan Yesus memberkati.